Halo para Arif, jadi di video kali ini kita bakal bahas lagi tentang tujuan hidup. Emang sepenting apa sih tujuan hidup itu sampai harus dibahas 2 kali di Paradigma? Tenang, kali ini kita bakal bahas hal yang berbeda. Karena kali ini aku bakal kasih tahu kenapa orang Jepang itu produktif pakai banget. Aku bakal jelasin semuanya dalam satu video, so make sure kalian pantengin dari awal sampai akhir video ini supaya kalian dapat keseluruhannya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang pengen kasih kita support supaya kita berkarya terus, kalian bisa lakuin hal yang simple, yaitu pencet tombol subscribe di bawah. Thank you. Coba nih teman-teman, kalau kalian udah dengerin episode pertama kita, sekarang harusnya bisa dong jawab pertanyaan ini. What's your purpose of life? Apa tujuan hidup kamu? Belum tahu? Gak apa-apa, jangan panik kalau belum. Tujuan hidup itu gak perlu dipusingin. Mungkin kalian berpikir, aku belum dapet nih tujuanku apa. Sedangkan teman-temanku udah pada kerja, ada yang udah magang, ada yang udah buka bisnis sendiri. Sementara aku tuh masih di sini-sini aja. Satu hal tersimpel yang bisa kita define dari tujuan hidup kamu itu tuh cuma dengan pertanyaan ini. What you want to be? Iya, kamu tuh mau jadi seperti apa? Mudah kan? Dibanding kata tujuan hidup. Nah, kalau orang Jepang itu tuh punya caranya tersendiri. Dalam bukunya yang berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karyanya Hector Gracia dan Albert Lieberman. Mereka menyimpulkan kalau rahasia dari kehidupan yang panjang dan bahagia adalah menemukan ikigainya. Apalagi itu ya, ikigai. Itulah kenapa kita di sini nih Paralis, supaya kita belajar bareng-bareng. Coba diperhatiin bagian ini nih. Nah, di situ ada what you love. Apa nih yang kamu paling sukai, aktivitas yang rela kamu kerjain meskipun kamu tuh nggak dibayar, tapi kamu tuh tetap enjoy ngelakuinnya. Walaupun kamu tuh harus lembur, ngerjain terus-terusan, tapi tuh kamu enjoy ngejalaninnya. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh suka baca buku dan main futsal. Jadi walaupun aku nggak dibayar, aku bisa aja ngelakuin itu berjam-jam, berhari-hari. Nah, yang kedua itu ada what you good at. Apa nih hal yang kamu jagoin dan kamu ahli di bidang itu? Ingat, kan kita pernah bikin SWOT analisis bareng-bareng. Yuk sama-sama kita terapin nih Paralis. Selamat kalau kamu udah nemu apa yang kamu cintai dan yang kamu jago. Itu artinya kamu udah nentuin nih dan nemuin apa yang menjadi passion kamu. Yang ketiga, what you paid for. Apa yang kamu dibayar untuk kamu kerjain. Nah Paralis, biasanya kalau orang bayar ke kamu itu buat ngerjain apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu jago di bidang tersebut dan orang mau bayar kamu untuk hal tersebut, kamu udah nemuin apa yang kamu bisa jadiin nih, jadi profesi kamu. Tapi itu aja gak cukup, makanya kita lanjut yang terakhir nih. What world needs? Apa yang dunia butuhin nih? Mungkin ini agak susah ya, karena yang dunia perlukan itu tuh kita harus riset dulu nih. Dan kita harus juga punya rasa dari dalam diri untuk ngejalanin ini. Kalau yang dunia butuhkan dan kamu dibayar, itu contohnya itu kayak volunteer. Sering kan kamu dengar tim SAR yang ngebantu pencarian orang hilang. Dan ada juga hal yang dunia butuhkan dan kamu sukai. Contohnya tuh kayak misioner. Orang yang harus masuk ke pedalaman untuk menyebarkan Injil. Atau orang yang masuk ke pedalaman untuk memberikan edukasi. Ada contohnya itu adalah Dr. Lee Darmawan. Beberapa tahun yang lalu, ibunya Dr. Lee ini pernah ngomong ke dia. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil atau orang miskin. Mungkin mereka akan membayar kamu berapapun, tetapi diam-diam mereka menangis di rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras. Nah, ini adalah awal dimana Dr. Lee memulai semuanya. Dr. Lee itu udah berumur 75 tahun. Dan buat yang belum kenal nih sama Dr. Lee itu disebut dokter gila karena membangun rumah sakit dari kapal nelayan. Dr. Lee mencari susah payah kapal dengan ukuran yang pas untuk bisa mendirikan rumah sakit apung yang bisa membantu banyak orang di pelosok Nusantara yang tidak terjangkau sama sekali oleh fasilitas kesehatan. Kapal yang digunakan pun itu hanyalah kapal sederhana yang berbahan dasar kayu. Tapi inilah yang dipilih Dr. Lee agar memudahkan menjangkau daerah yang terpencil sekalipun, dan ini adalah rumah sakit apung terkecil di dunia. Kapal ini memang kecil, bahkan mungkin kata Lee, rumah sakit apung terkecil dunia. Tapi semangat kebaikannya begitu menggebu-gebu dan tidak pernah putus asa. Dr. Lee sendiri memiliki 4 spesialisasi bedah, yaitu bedah umum, bedah jantung, bedah toraks, dan bedah pembuluh darah. Buat kalian, kuncinya tuh satu. Terus coba banyak hal, explore satu persatu, cobain semua hal yang menarik buat kalian. Suatu saat kalian pasti nemuin apa yang menjadi sweet spot kalian, atau bisa disebut ikigainya kalian. Konsep ikigai inilah yang digunakan oleh orang Jepang untuk mengetahui things that you live for, atau reason for being.
Nah paralis, gitu aja dulu. Aku Farhan dari Paradigma. See you in the next video.